Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kuncoro Bayu Prasetyo selaku dosen pengampu pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamil Raffi Muhammad dengan NIM 23080101626. Pada video ini izinkan saya menyampaikan dan menjelaskan hasil rangkuman dan materi mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang telah Bapak berikan dan sampaikan sejak awal hingga akhir perkuliahan. Pada hasil rangkuman ini, saya telah mempelajari berbagai materi, mulai dari pentingnya literasi digital dan kemanusiaan, hubungan manusia dengan teknologi, itu meliputi Society 5.0, hingga revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0. Kemudian ada juga dampak positif dan negatif dari teknologi, kemudian juga ada konsep dari Internet of Things atau IoT dan Big Data. Kemudian ada konsep e-commerce, penerapan etika dalam bermedia digital, pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan, kemudian memahami aturan undang-undang atau hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik, sampai konsep filter bubble dan echo chamber dalam dunia digital. Pertama, pengetahuan tentang literasi digital dan kemanusiaan itu sangatlah penting karena dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan memilah informasi digital yang diperlukan. Selain itu, adanya literasi digital membuat seseorang dapat melatih cara berpikir mereka menjadi kritis dalam melihat perkembangan teknologi yang semakin maju di era serba digital ini. Kedua, hadirnya Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 sangatlah tentu saja berpengaruh dalam dunia digital karena dapat menciptakan kondisi masyarakat yang seimbang antara kemajuan teknologi dan juga keterbutuhan manusia. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI, kemudian Internet of Things, kemudian juga Big Data. Nah, ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan juga masalah lingkungan. Yang ketiga, hadir teknologi juga memberikan sisi positif dan negatif. Itu tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Dari sisi positif, tentunya teknologi dapat meningkatkan efisiensi, memberikan akses informasi yang luas dan inovasi terbaru. Sedangkan dari sisi negatifnya, penggunaan teknologi yang tidak ada batasnya itu dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan dan mempengaruhi interaksi sosial mereka. Jadi dalam bermasyarakat mereka tentunya akan merasa kesulitan seperti itu. Yang keempat, hadirnya Internet of Things atau IoT dan Big Data semakin mempengaruhi perkembangan teknologi. Internet of Things dapat diartikan sebagai sebuah jaringan perangkat yang terkumpul menjadi satu dan terhubung antar satu data ke data yang lain, sehingga Big Data dan Internet of Things adalah perkembangan teknologi yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Kelima, konsep e-commerce yang merupakan cara transaksi jual beli secara online menggunakan platform digital. Hadirnya e-commerce ini itu memberikan berbagai kelebihan seperti mempermudah akses, memperluas jangkauan bisnis, dan tentunya ini sangat memberikan efisiensi dalam bertransaksi. Yang keenam, dalam bermedia digital, seseorang perlu menerapkan etika tentu saja. Nah, etika ini penting sekali dalam menjaga kestabilan yang ada dalam dunia digital itu. Kedelapan, nah dalam bermedia digital tentu juga perlu mengetahui aturan atau hukum-hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik agar dapat menjaga interaksi selama berselancar di dunia digital dan menciptakan lingkungan digital yang aman. Nah, kemudian ada konsep filter bubble dan echo chamber dalam dunia digital. Filter bubble adalah sebuah algoritma dari sistem teknologi ketika pengguna itu mendapatkan konten yang serupa sesuai dengan perilakunya ketika menggunakan layanan internet dan web. Jadi itu tuh seperti algoritma. Jika ia sering menonton video ini, akan muncul dengan video yang ini. Berhubungan seperti itu. Kemudian ada yang namanya echo chamber, yakni suatu situasi ketika seseorang hanya terpapar dalam pandangan atau informasi yang sesuai dengan apa yang telah mereka lihat atau mereka percayai dalam media sosial. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.